Alam menyediakan berbagai macam hal untuk memenuhi kebutuhan manusia, termasuk sumber pangannya. Beberapa daerah di Indonesia memiliki sajian khasnya yang terbilang ekstrim. Pada petualangan saya kali ini akan mencoba mencari sajian ekstrim di berbagai daerah. Ada yang hanya dijadikan olahan tradisional, tapi ada juga yang difungsikan sebagai obat. Dimulai dari Kalimantan. Bersama warga Kraya, Nunukan, Kalimantan Utara, saya akan mencari obat tradisional yang terkandung di dalam ulat. Tanda-tandanya apa Pak kalau kelatangnya ada? Ada kotoran-kotoran jatuh dari atas tuh kan. Itu kalau sebelah sini? Iya, Nah, sampai di bawah ini. Ya, ini. Basah. Uberba memang menjadi salah satu tempat tinggal favorit bagi kelatang. Pohon ini cenderung basah dan lembab, sehingga ulat mudah masuk ke dalamnya. kotoran kelatangnya. Kelatang itu kayak ulat gitu kan ya Pak? Iya. Untuk ukuran ulat yang ukurannya sekelingking, menurut saya ini kotorannya banyak juga. Banyak juga. Berarti banyak Pak di atas? Banyak di atas. Kelatang tergolong ulat penggerek batang. Untuk menemukannya, saya dan Pak Sinar harus memotong bagian tengah batang. Di celah dan lubang batang, kelatang bisa ditemukan. Nah, jadi kita punya 2 batang uberba yang ada kelatangnya. Semoga ada kelatangnya. Iya. Ya. Wih. Wah. Waduh. Banyaknya. Banyaknya. Nih. Banyak banget. Tuh. Ya ampun. Itu apa ya bahasanya? Gendut, gendut. Dan dia Gendut juga warna kelatangnya ini merah-merah. merah-merah. Persis kayak warna kayunya. Kayunya dalamnya juga warnanya putih kemerah-merahan. Kelatang yang berwarna merah dan berukuran besar menjadi target buruan saya dan Pak Sinar. Semakin besar kelatang, semakin banyak pula kandungan empedunya yang dipercaya masyarakat Dayak Lundayeh dapat mengobati berbagai macam penyakit. Empedunya biasanya kalau di hewan lain, empedu itu kan warnanya gelap ya, abu-abu, hijau. Tapi kalau kelatang, empedunya bersih banget. Bersih, Warnanya putih, bening, dan ini yang paling bagus kalau dimakan. Iya. Manfaatnya paling banyak empedunya. Iya. Dikunyah, dikunyah. Apa rasanya? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Ayo makan. Bapaknya nggak mau kasih tahu saya rasanya apa ya. Ayo makan aja. Ya, makan. Ada gerembet-gerembet. Ayo. Kayak suruh makan sayur. Ayo waktu kecil. Ayo nak. Ayo. Makan. Ayo. Ayo makan. Nah. Pahit. Pahit banget. Kayak telur mentah. Iya. Pecah di mulut. Terus empedunya tuh pecah juga. Jadi Iya, pecah. rasanya pahit. Ini muka aku udah berair. Sekarang sebelum dibakar, kita pisahin dulu yang kecil-kecil sama yang besar. Kalau yang kecil-kecil itu masih bisa dibakar, tapi kalau yang besar-besar nanti kita ambil empedunya saja. Iya. Kalau kelatang besar, itu empedunya pasti ada Dua. Jadi kita ambil dua-duanya, habis itu disaring airnya. Iya, Dan masuk ini dalam masuk dalam botol. botol. Ini baunya Hmm. menyengat banget. Akhirnya botol kecil ini penuh juga. Untuk ngisi satu botol ini tadi kita perlu lebih dari 20 kelatang ya Pak. Iya. Nah ini nanti dijual sampai ke perbatasan. Jadi sampai Malaysia pun cari empedunya kelatang. Iya.
Dijualnya berapa Pak harganya? 100.000. 100.000. Oh, iya. 100.000 buat satu botol kecil ini. Jika kelatang besar bisa langsung dikonsumsi, kelatang kecil akan dibakar di dalam bambu atau disebut dengan mutung, tanpa ada bumbu apapun yang ditambahkan. Setelah dibakar, rasanya nggak beda. Nggak beda. Rasanya nggak beda, tetap berair, tetap pahit, cuma baunya berkurang sedikit aja. Dari Kalimantan, petualangan saya berlanjut ke Jawa Timur. Masyarakat desa Jugo Besuki Kerni punya kebiasaan unik yang ingin saya lihat dan ikuti. Hari ini saya mau cari katel atau tarantula. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo. Menangkap tarantula memang bukan pekerjaan yang mudah. Tarantula bisa menggali sarangnya hingga kedalaman 30 cm. Meskipun berukuran besar, namun tarantula bisa bermanuver sedemikian rupa sehingga cukup sulit untuk ditangkap. Dia udah berhasil ditangkap. Tuh, taringnya tajam. Biar aman, pegangnya mananya, Mas? Punggung. Nah, ini kita udah dapat satu. Biasanya jarak dari satu sarang ke sarang lainnya? Ya, 20 meter, 50 meter itu kan. Ah, 20 sampai 50 Agak jauh. meter. Agak jauh ya dia. Jadi tinggalnya memang sendiri-sendiri. Dia nggak harus di dalam hutan banget ya berarti? Bisa juga di sini, ya udah. Wah, gede banget. Masuk lagi. Ah! Masuk lagi. Masuk lagi. Udah ada, yes. Gede banget. Saya nggak pernah ngeliat tarantula segede yang barusan saya lihat tadi. Gede banget. Dan dia itu ternyata badannya keras juga ya. Keras banget. Supaya dia diem posisinya seperti ini, kita harus pegang punggungnya kuat-kuat. Jadi dia nggak bisa bergerak. Taring yang sangat tajam menjadi bentuk pertahanan diri tarantula dari predatornya. Gigitan tarantula mengandung bisa. Meskipun bisa tarantula masih berada di bawah sengat lebah, namun gigitan tarantula tetap sangat menyakitkan. Saya harus tetap berhati-hati saat memegangnya. Jadi mau dimasak. Kenapa kalau di sini suka dimakan sih, Mas? Ada khasiatnya soalnya. Apa? Buat ngobatin ngompol itu. Jadi biasanya anak-anak kecil yang makan. Iya. Kuliner ekstrim tarantula masih dikonsumsi hingga saat ini. Biasanya tarantula hanya dibakar dan bisa langsung dimakan. Nah, nih kelihatan begitu dia dipotong taringnya Iya. langsung keluar bisanya. Bisa, Ini bisanya. yang harus dihilangin. Kayak apa? Kayak keripik. Kayak keripik. Jadi Mas paling suka kakinya. Kalau Ibu paling suka apanya? Perutnya, Mbak, Soalnya apa? gurih. Gurih. Kalau aku paling suka kepalanya. Soalnya Ya. mirip kayak lobster. Jadi kalau kalian pengen makan sesuatu yang ngasih banyak kejutan di mulut,
tarantula bisa jadi salah satu yang dicoba ya Bu ya. Iya, iya, Mbak. Ikuti jejak saya, jejak petualang.